Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyaratan ini. Wal maqalatu makalah al hadiyata asyarata kang kaping 11. Iku an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kariwatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane makalah istani mukhamsan qabla khamsin. Iftani jupu'o kesempatan siro atau mengambil peluang siro. Khamsan yang barang limo qabla khamsin sebelumnya terjadinya barang limo. Manane ifal tegese nglakoni sira khamsata asya ini modro-modro perkara qabla usuli khamsati halat dan sebelumnya terjadine lima modro-modro keadaan. Sabab bayiku juga kesempatan nom sira qabla romika sebelumnya tua sira. Jadi sing wis tua wis liwati. Ifat hata wis baru wis baru itu ifat hata ini kelan fathah. Tapi tak jamin ono sing ra iso ra tuwa mesti nom terus. Oh boleh to nafsu. Jadi nom terus apa? Syabab bagai ibu nom siro qabla romika dunia tua siro ifat hata ini kelan fathah loro haram. Ifat tegese nglakoni siro atau ata ing taat halal kudroti kana dikane poso siro qabla wuju milki baris durunge menggunjame ketuaan kibar ya nak kibrun sombong nak kibar tua nama kibrun sombong nak kibar nama tua bahasa Arab kadang itu harokat. Qabla wuju milki baris sedurunge nyerangi atau menggunjame ketuaan alika ing atase sira. Wasihatalan jupuk kesehatan sira qabla sakomika sedurunge lara sira. Jadi pas sehat ing amal sing tenanan jagani nak lara. Ifal tegese nglakoni sira al amala. Ing amal as-sholihah ing saleh. Ing amal saleh kok halal sifat dikana sihat sira. Udah usul iman yang sebelumnya terjadi di pancegahan kamarotin batine lor. Wa itu julan nang opo kira atu sakomika apa maca lafaz sakomika bila jene lan wajah loro lan cara loro sakomika fathatan sin fathah kok fathah wae bahasa Arab muni fathatan maknane nomor 1 mek loro dadi sin fathah kok fathah. Ora mbok isih loro membekah ora tau ngaji. Sini waris. Au bidomben to kelan domba. Fasukunen moko sukun. Berarti apa sukmika napa? Berarti oleh maca napa? Safomika utawi sukmika napa? Sukmika. Li anna riwayat krono saten riwayat ulam ora jadi nawari apa riwayat. Lawal ikhtiyatu te sing hati-hati ku ayyuk ro'ain to den waca apa bima ka riwayat. Alat badali ngatasi gentenan. Jagani alat badali ngatasi apa gentenan. Iso dibahas supaya ngepasi apa iki ikhtiar utawa al-qiraat wajen ngepasi riwayat ing riwayat. Ono senawi nganggur senawi ngene wis Orang ora cocok, bedine wong top lah cocok. Mergo iso sitok wis kangelan kok iso loro. Sore dhewe ora protes, ngene ora ro zaman akhir. Moto ora iso kok malakon. Wal hinaka. Kulo gak ada kitab yang paling kulo ora seneng. Jadi kitab paling kulo ora seneng kulo gak. Tapi ya tak tuku jenenge ilmu, tapi kulo ora seneng. Niku rong jilid napa? Rong apa? Jilid. Niku dia ngomentari kalau ngerok hadis, mana apa ngerok hadis. Itu apakah kita dengan asumsi bayang lagu dawe kanjeng Nabi, apa dawe rawi? Mana kalau orang senang di kitab itu, tapi kalau setuju, betul orang senang setuju. Ya ada orang rasanya jadi orang alim, jadi rata mikir orang. Orang senang setuju, mungkin gak ada orang alim, mungkin. Kalau orang ayu setuju, dia senang. Pero ngelak gak seneng, tapi setuju rapi misalnya. Gak apa deh. Kero ngayu setuju, dia seneng. Tapi rakase. Ini udah tawari jadi wali, ini udah rasa jadi wali, nggak salah saya. Nah ilmu wali, itu rasa seneng wae, justru rasa seneng ngetok loyalitas, apa? Jadi kita meninggalkan kesenangan kita demi daerah Allah hamba Rasul. Misalnya kalau Indonesia ini keadaannya kadang orang soleh kan jurah senang orang maksiat atau nobar. Tapi kita tetap perasaan Indonesia itu sudah diwali, mereka tantangan apa? Tantangan. Ya tantangan ini yang ngekang nafsu dulu ya.
Jika nak tak dudono bukti ini. Ini rumah tenang. Ini memang ilmu agak aneh, tapi bagi ahli Quran tidak aneh. Hampir ngerasa aneh, berarti hafal Quran. Perang itu gue seneng banget. Misalnya kita perang aja Nabi seneng banget. Justru kita ada senang perang itu bagus. Sehingga kalau kita nuruti perang, murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda nak perang seneng. Utak kemis gladiator, utak kemis killer. Jadi orang dikongkon Nabi lah, begini baca uang. Sampai Nabi dikongkon perang, terus gue beruang kata awal, itu Nabi raga, banyak penggawean kan, apa? Penggawean. Mulanya utang ora ibadah, orang diwarai Nabi guys. Jadi Nabi mau nerangno carane utang, mereka nak utangnya itu sudah pinter. Mulanya wayah itu bosunah bora, perkarane itu uang gue seneng. Mau merasa dilatih ya wes, ya muka-muka sunat, muka-muka. Amalannya Allah itu fair, orang-orang that fair kaya Allah. Amalannya Allah ngendikan kutiba alikumul qital wa huwa kurhulakum. Kira usah sok soleh, kita wajib no perang, ya roh itu ya ora seneng. Tapi kita kandani soe kowe ra seneng tapi hati. So kowe seneng tapi jadi orang wong ndak muni sok. Wah, aku wong apik, nglakoni apik opo seneng iku sok wali, tapi ra wali berapa. Kowe aku ndek murid kowe seneng ta ora? Ya ora pati seneng awur. Nuruti nafsu seneng murid sing prospek. Tapi nak nuruti murid iku nafsu, nafsu gak wali. Mulane di murid kowe mesti wali tak jamin yakin. Mereka mesti gak nuruti nafsu. Dene di murid ngene ra wali ya goblok-goblok kiai, mergo mulane di bojoke lek potensi dadi wong. Wali. Ya barang ya. Kemana ya? Kutiba alaikumul qital iku wa huwa. Mulane repot meneh ngadepi akal. Tawari. Muga akeh dia rusuk ra iso ngene iki. Muga dia rusuk ora tau mikir. Wong bener tapi ora tau mikir. Wong rusuk aneh, bener tapi ora tau mikir. Mulane bahaya kanggo Islam. Tapi ora bahaya kanggo kesolehan. Bahaya kanggo Islam tapi ora bahaya kanggo kesolehan wong khusus. Wong khusus ora tau mikir, jadi bingung deh. Tapi apik kanggo awake, tapi bahaya kanggo Islam. Mergo ora cukup kanggo nderekno Islam. Mari masyhur bangun mulai nyai sampai kampung itu jargone wong jaga bujukan jaga jalan tambah bujuk tambah pintu. Wis nganti kampung itu gak tau dinasah dawuh. Mana dia mampir bapak ki ngoten ya nek santri khusus susah ra karuan. Aku pasti goblok. Pasti goblok misalnya contoh masih bahasannya hafal Quran itu tetap gak nalar karena apa ya? Otaknya dia tidak cukup untuk derekno Islam itu tidak cukup. Dan itu menjadi tragedi dalam sejarah. Nabi ora tau dibantah wong cerdas, tapi itu dibantah wong khusyuk. Ini wong khawarit, napa? Nanti aja khusyuk. Tapi ini bener. Senajan tuh kira khusyuk ya asli, tapi tak dukung wis bener. Bener ini. Ngaji ning dalan rokokan terus terus rapat dulu bewo, terus modelnya rajin semua itu sampai, nama? Nabi di bang busuk tiap ketemu orang astagfirullah, kemudian mau main weblis tapi beristighfar. Ketemu orang mau main astagfirullah, kemudian mau main setan loh. Ngawur dengannya uang, mau main ya uang sujud kok ngapain main apa? Istighfar. Jadi istighfar itu level rendah. Nono sing sange khusyuk ketemu pun astagfirullah. Ini wala-wala itu keagungan apa? Perang Badar itu perang sing gak masuk akal. Perang sing gak masuk akal. Sahabat itu kabeh duwe akal. Rata-rata sahabat itu ya cerdas. Karena wong Islam itu mau 300. Pasnya 313 lah di bulan. Mesti Mustafa iso ora pecahan ora iso. Kira Mas wong Badar itu 300. Pasnya ora? Nah itu berarti 13 itu pirang persen sama 300. Berarti kan berarti 300 kemarin. Tak perlu lagi. Sikir, kerja koma terus. Kowe 300 musuh wong kafir bro ben 1000 bersenjata lengkap. Lah wong Islam niku 300 wae pedang gentenan. Dadi wong 5 pedang itu. Dadi kak wong ana pe baca roher iku. Mus, nyileh pedang iki. Dadi kan kawan wong pedang kok gentenan wis gak masuk akal lho. Perang wong 5 iku pedang
Gentenan HP itu bukan mendesai gentenan pedang. Terus gak masuk akal. Sehingga cerita untuk sarana sahabat ya Rasulullah kita ada usah perang lah, ini tidak realistis. Biasa orang lagi kita ada usah perang ini tidak. Karena Nabi itu unik, Nabi itu beda ke uang. Nabi itu orang ngaku akal, ngaku perintahnya pengeran. Unik ini serah kabar ke langit, Nabi kan penak. Dia ini roh kekuatan langit, malaikat, nak dunia itu rakuin pak, orang kan kuit pak. Jadi Nabi kira rohit ya orang perangnya dibantu Mustafa, dibantu jelas-jelas. Nah Nabi kan person, ono alam di luar menu. Jadi Nabi santai ketika semua sahabat mengatakan ini perang yang tidak mungkin kita menangkan, ini tidak masuk akal. Nabi santai, la akhul jannah walau waktu saya tetap keluar meskipun sendiri. Ya, Nabi kan sudah terkonfirmasi di langit, jadi santai. Singkat sahabat itu, jadi pokoknya buatan masuk akal ya Rasulullah. Bareng Nabi mulai keluar perang. Fala bisa lama itu semacam kayak baju perang. Kalau semacam lama, kira saya mikir mau malah terus tulisannya di rasa. Sahabat itu melok kabeh. Sing menentang itu ikut semua. Kita kok beda. Lho ora setuju kok melok. Lho ora setuju ku seun, tapi tetap daerah jenengan. Justru itu bagus. Itu yang disebut Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakari yujadiluna fil haqq. Mereka itu tidak suka dengan keputusan perang karena tidak masuk akal. Tapi mereka tetap ikut. Itu pengiran oleh Allah wa inna fariqam minal mu'minina lakari yujadiluna fil haqq ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Tidak Nabi, bukan setuju kok tetap melok perang. Lah ya apa? Jadi orang mungkin mungkin menang lah kok melok. Dia melok mati mau. Ketika anak mayu sakuna yang mau ditibang jenengan mati piyambak, kula melok mawon. Iku hebate sahabat. Mulane ora mungkin ana wong afdal kaya sahabat. Afdalul qurun iku mesti generasi ini sinten? Wong ora setuju kok berantem. Apa tadi sahabat? Kita kok iya, kenapa kok melok orang mesti merah? Lho, dari itu jenengan. Lewo kok iki stop nyawa, sampai melok mati yo tenan. Kayak apa? Nah, sekarang orang tunda menyetujui presiden atau bupati gubernur nunggu cocok. Sebetulnya kalau beragama enggak, justru enggak cocok itu bagus. Kayak milih 0 berapa, 09 misalnya. Tapi jadi presiden 01 tetap setuju, bagus. Cocok raja cocok karena untuk kestabilan nasional. Kayak aku ini Bang Mustafa ya cocok. Bodoh-bodoh milih yang ayu, yang kena diwayong. Misalnya yang suga, yang rawan untuk nuruti karep ya. Tapi kan pengiran diri semua jenggotan tua misalnya. Ya enggak masalah. Jadi nafsu itu dikelola, nawa dikelola. Ya, kowe nek seneng nikmati, nawa. Jadi kayak duha, bergemeng ya apa-apa, pengiran maklumi. Suwi esok tuwangi, jadi wajib duha, gak apa-apa sholat kok. Mau apa bergemeng. Tapi tetap sholat, itu ngapresiasi pengiran. Nah tapi nak gue sholat duha seneng perkarane utang lemaka atau semangat duha, malah pikir iya kudu semangat ini. Seneng aku, tak seneng lunasi utangan, itu jelas. Jadi eling-eling ya, jadi orang seneng itu barang mergompok dulu di ganjaran. Lalu si Dina Umar ngendikan ditanya, apa Anda punya sahabat pada perempuan? Punya. Apa Anda pernah ingin menghilangkan sahabat itu? Tidak. Kenapa? Justru saat punya sahabat itu tidak diganjar ketika tidak zina. Umpama aku radi sahabat bek wong itu kaya ambek waktu. Prestasinya opo? Kenapa kan rajin ambek waktu? Rajin ambek wit. Terus ditulis ganjaran ke pangeran. Bertahun-tahun dia hidup, tidak pernah berselingkuh dengan batu. Ya bangunnya agama itu dagelan. Ya aduh nih kalau mau ngerasa selingkuh waktu, tapi jika ada perempuan cantik mau dan menggoda, tapi syaratnya mau dan menggoda, kemudian kamu tidak mau, itu prestasi, ya bang. Karena syaratnya tadi wali ku warojulun jaat bu imro'atun datu mansibin wa jamalin fakola ini akhofwa perempuan lelaki ya yang dirayu perempuan cantik tetap menolak. Lah aku nasi ini ragil, aku nasi tulis tidak pengiran. Bang Mustafa ini orang Arab ditulis pengiran kayak Zino, kacau ragil. Jadi mengenai gue gaya suasana, saya mau itu gelem, tapi bahaya ya, rasa dijajal. Tahu tak rasa? Gak usah dijajal bahaya, bahaya rasa dijajal.
Syaratnya mau apa ke hati saya warajulun apa mas? Jangan tuh ain sebenarnya apa? Ja'adhu imro'atun datu mansibin mansibu pangkat datu mansibin wajah malin tetap dijawab pakola ini aku seorang lelaki yang diajak perempuan cantik dan punya kedudukan maksudnya nikmat tapi dijawab ini aku tapi nabi ngejar-ngejar cawe itu ragilem terus gak kasih zina itu rada itu ganjaran pada maunya berkokak mulane rasa seneng itu penting digo ngelola mulane khuffatil jannah bil makari swarga itu diliput dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak senang makanya kita punya presiden, menteri, punya teman, punya kiai, punya tonggo serapati cocok itu bagus justru itu kalau kita kelola tidak cocok tapi demi stabilitas nasional kita terima. Orang cocok buat tonggo demi perintah Nabi tetap kita baik sama tetang. Bojo cerewet judes demi perintah pangeran wa asyiruna bil ma'ruf tetap agar iso bukan rotek. Warah boweling berhubung perintah pangeran yang amanat tetap kita baik. Selain faktor keturunan di semua itu. Anak beli mesti ada bapak itu ada sopon. Ya saya ulang lagi. Ya, selama ini orang itu jarang ngaji sama ulama seperti ini. Ngiranya itu nawis rasa seneng itu harus dijauhi itu raiso ngaji. Agama ini mengajarkan kita ngelola ketidaksenangan kita. Apa ngelola ketidaksenangan kita terjadi energi akhirat. Napa khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Kowe coba ngomong sing ekstrem iku, kiai wae milih. Iku ra jeboten gak sunah rasul, iku gak cingkrang gak sunah rasul. Ngajine guyon berarti taksil kolbang atas noati. Ngajine madhep metan berarti gak sunah rasul. Kuwabe dibiji. Lah kowe ora iso ngaji, kowe wis gak sunah rasul. Ora iso ngaji ku goblok ku ora sunah rasul. Rasul kabeh ku pinter. Kowe anak-anak wae. Ana rasul goblok. Nyiri wong yo ora sunah rasul. Nabi ajarane man satara musliman satara gua justru ora elek wong mukmin ku di tutupi. Aku yo ora elek rukun ora tau tak critakno wong. Wis ora kabeh wae. Yo ana dadi yo kita warai carane dadi wali apa ngelola ketidakcocokan apa? Kalau ketidakcocokan. Itu syarat apa khuffatil jannah bil makari. Jadi swarga itu dikepung dengan sesuatu yang tidak senang. Kok seneng beda, jadi di dunia kok seneng. Masih sholat Jumat itu kadang yang mangkel no. Si mame melete khutbah nyinggung tonggo. Khotbah pun nak mangkel bek tanggane iku diancam no wae khutbah. Mangkel ora iki khutbah tak ngamuk tonggo. Dunia wis rusak, tidak ngaji juga gelem mergo iki pas dene ngaji sing teng ora masjid mau telu. Coba mangkel lah sini, tapi kita tetap makmum, mangkel lah tetap makmum. Justru pengeran biji kita ini hebat tenar, orang cocok kok gelem. Khotibe ruko, atau sujud ke mangkel lah tetap sujud. Pengeran mau apresiasi, saya kira cocok. Juta imam ruko ya kok melok ruko, sujud di melok, sujud. Wah hebat apa? Tapi lagi cocok kan aduh, jadi cocok ya nurut. Lalu gua sering makmum orang cocok sering. Jadi tulis pangeran baru fair orang cocok lah nak sholat loyal kan. Sama kita dengan Indonesia ngurus rata cocok lah pokoknya loyal. Tapi kita tidak pada pejabatnya tapi pada kestabilan apa nasional. Iling-iling. Jadi khuffatil jannah bil makari. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun kutiba alikumul qital wa huwa qul. Lah sing nyangkut bojo iki cara aneh pangeran dhewe ini. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pokoknya dengan istri itu gauli secara baik. Fa in karihtumuhunna, jika dia punya sifat yang kamu enggak suka, fa asa an takrahu syai'aw wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja kamu benci sifatnya dia yang kamu enggak suka itu. Di sifat yang kamu enggak suka itu ada kebaikan yang banyak. Ini mau kalau di bojo merengutan, itu ya prospek. Anak misalnya senyum sampai tonggo senyum, nah ayo lo kena elak kan kapan dipakar. Kayak di bojo ayu cerewet kira karena bagus. Nak senyuman malah repot sih. Ya biar bu, senangnya jalur duit gue ya, karena jalur duit tonggo malah repot. Gue senang di bojo jalur duit gue, jalur duit tonggo coba. Jadi, aku yang mantau loh, kamu jalur duit, bucu kan.
Misalnya terus kon nantang ya saja lo wong liya wis jejak. Muangkel terus minggat mulai yang ngomel mertuane kan bagus. Nak ra minggat ke dina iku golek nafkah kok minggat 2 minggu kan lumayan ngurangi. Keduwean lho. Minggu wae. Soalnya cara pengirannya juga gampang ya. Wa asyiruna bil ma'ruf fa in karistumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Dalam watak perempuan yang kamu gak suka itu, insyaallah di situ banyak kebaikan yang banyak. Dulu akan. Ayo jajal watak bojomu sing ra bosen ya, wae ngatur sitok-sitok apa akeh. Dari sifat yang kamu gak suka, ono 10. Umumnya piro? Piro di umumnya sing ra disenengi itu. Piro? Siji loro, apa akeh? Umumnya akeh kabeh kurang aja. Berarti kamu punya banyak kebaikan apa? Kurang banyak. Agama ya, jadi eling-elingnya agama itu ngelola kebencian. Mulanya disebut wal kadhibinal itu bisa ngelola kebencian. Kita mungkin benci sama pejabat tertentu, benci sama tetangga tertentu, benci sama murid tertentu karena tidak punya adab, benci sama teman tertentu karena utang ranyaur. Banyak di dunia ini yang kita tidak suka. Tapi agama ini mengajarkan cara kita mengelola ketidaksukaan. Dan itu kalau bisa kita kelola jadi wali. Itu anu wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah sekarang orang enggak iso ngaji, agama itu mau dikelola sesuai seleranya. Sing khilafah pokoknya. Kalau enggak khilafah enggak Islam. Sing sitok enggak Islam Nusantara. Sing sitok enggak nuduh itu Islam rasa Hindu, kok semua sak muni-munine lah. Itu apa-apaan. Orang usah ngono, agama itu ngelola ketidakcocokan. Justru darahnya agama itu ngelola ketidakcocokan. Sahabat itu sangat mencintai Rasulullah. Ketika diajak perang Badar bukan berarti gak berani. Wong to nyawa kok dilakoni, nanti yang ngabudut itu jenengan. Kita kehilangan jenengan, maka tidak usah perang. Tapi dari Nabi aku itu Nabi diutus perang, itu perang. Tapi bukan masuk akal ya Rasulullah. Nanti engkau terbunuh, kita terbunuh. Dari Nabi, Dewi Allah aku itu perang. Malah kabeh. Tapi kok melok ora setuju. Benten Nabi ra setuju, kira setuju dereno. Iku malah dipuji pengiran. Tenajan bahwa inna fariqom minal mu'minina laka. Mengelola ketidakcocokan. Aku nanti jadi keramat ini baru kayak ngelola ketidakcocokan. Lo nuruti seneng-senengan kan seneng lo ngaji orang MC terus digelari Sohibul Fadilah wal Karomah. Terus sama tim sing salam template derekno. Terus wono mobil derekno kewawal buanser. Wah, nuruti kepengen ono karpet merah. Lah ngaji ini gak apa-apaan coba. Yo tapi iki swarga to. Iki arena swarga terbaik. Sembrono. Nuruti nafsu yo seneng gila ya. Tapi aku bakat wahal orang bener nuruti nafsu. Ya tadi pengen jadi wali saya tuh mengelola ketidaksukaan. Itu disebut Quran wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina. Saiki wong liya duwe pendapat terus mau ngono pendapat wong liya, mung alasane ra cocok. Lha kok nek ora cocok terus mesti buruk. Sesuatu yang kita tidak cocok kadang kayak wong awam, itu apinya ya fanatik tani, fanatik ternak. Mbok terangno politik ya ora seneng. Misalnya kabeh seneng politik demo sing nandur pari sapa, terus iki sampai kelaparan. Menko itu mau rapat to, dirapatno lan ora ono nandur pari tetep ora ono. Pangan aneh-aneh wae. Entekno oleh murapat, nek ono nandur pari tetep ora ono pangan, masuk bloke rapat. Iso dirapatno mergo ono sing nandur pari. Kata kuncinya sing nandur apa sing rapat? Lah nganti belum nandur mergo ora gelem politik. Terus seneng politik ya main demo di Jakarta ora tau. Lah piye yen diterangno ora paham, meskipun dicap Anda enggak peduli Indonesia, peduli pokoke ngono iku. Sing demo ya baro rame-rame. Gak ngono ya ra seru no. Dari gak ono kontrol ya sak muni penting iku. Sementing itu sing demo ya disetujui petani saja ora cocok, sing tukang tani disetujui pendemo saja ora cocok. Jadi agama ini dimulai mengelola ketidakcocokan. Mane huffatil jannah bil makari. Surga ini dipenuhi dengan sesuatu yang kita tidak suka. Lah aku ngaji kok ora seneng malah seneng. Kok ngaji ini seneng. Aku bolak-balik kan ngaji mulya. Kemudian nang Jawa Timur, pondang tenan.
Semoga nabi lah semua. Saking muliane. Jadi apa ngaji ini kan yo? Ani Jawa Timur apa yang mikir? Wah iki dibuka saking golek baru kamu. Iku mulai ngarepku nganti pol guru. Ora ono santri kok kowe cengengesan ora. Kayak Mustafa turunan ora ono soe. Mulya tenan, pol mulya. Tapi aku ngerti ya, sebenarnya aku ya apik ini anak ulama mulya. Tapi cara gue dadi wali ku prospek sing ngaji kecewaan gitu loh. Cara ngaji mangkal ini. Kalau batil jannah fil makari, surga itu dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Yo nabi cara nabi ku ra mantul. Jajal zaman pikir, wong kok etika. Nabi khutbah, nabi lho ora trimo rektor atau presiden, nabi khutbah. Nabi itu kalau khutbah itu ikhmarro ainahu, matanya itu memerah. Mukhdiban, seakan-akan beliau orang yang marah. Karena menghiru jason, seakan-akan panglima perang. Saking karena Nabi melihat neraka itu sudah begitu dekat dan takut umatnya itu masuk neraka. Maka sobahakum wa masakum, pagi ini juga kamu bisa saja masuk neraka. Sore ini juga kamu bisa saja masuk neraka. Kamu hati-hati. Loh kok enggak gimana? Neraka dan kamu itu hanya satu jengkal. Kata Nabi, an-naru aqrabu ilaikum min syira'i ahadikum min syiraqi ahadikum. Neraka itu hanya satu detik. Udah satu detik dia. Misalnya Zaid pulang dari ngaji terus berpikir, ngaji ora marai sugih. Terus dia mati saat itu. Neraka kan? Orang yang sedang kafir, bar kok gereja metu, iya pendeta itu, swarga neraka karek dekne. Dekne pangeran tapi tak menang bener Islam, mati. Jadi surga dan neraka itu kata Rasulullah aqrabu min syiraqi ahadikum, dari sandal yang kamu pakai. Karena kita, coba surga itu kamu kira susah sampai sekian tahun, enggak? Kamu mati pas baik, detik itu juga min ahlil. Nah mati pas buruk, detik itu juga min ahlil. Nah, tapi kita tidak perlu nggak pakai ukuran tempat loh ya. Enggak misalnya orang mati nih baru mesti elek. Mati di rumah sakit Kristen mesti elek ora usah ngono. Kowe ora pangeran kok ngukumi ora usah ngono. Wis biasa wae loh. Kalau dia muslim mati di gereja ya tetap kita sholatkan sebagai muslim. Kalau dia muslim mati di tempat maksiat kita sholatkan sebagai orang muslim yang sholat. Karena kalau kita fair, dia misalnya di bar, misalnya Ruhin kok mati ning bar. Tetap takok no mbek pegawai ini, mbek apa pramusaji, mbek apa jeneng gegaro nek sholat. Ibu-ibu lah. Ibu-ibu ngaron. Allah kok jenenge apa? Tak takokno. Mbak, Pak Kriting ini sini berapa kali? Oh sekali. Sekali kan? Tak takono kanca-kanca Mustafa, kowe salate Ruhin eling gak jumlahe? Enggak eling kan? Kenapa kita ingat yang satu kali sementara lupa beratus-ratus kali dia sholat? Ya kita ingat sholatnya saja, tidak usah ingat kesalahan. Tapi ini kan akhir hayatnya. Bisa saja akhir hayatnya itu ketika itu dia sudah posisi mau keluar. Lah untuk jebol mati. Kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah nahnu mubin. Doa statusnya dia muslim, kita sholatkan sebagai apa? Muslim. Itu kan lebih elegan karena kita husnul. Nah itu tidak penting lah polemik itu. Tapi saya akan ingatkan ya. Jadi al-jannatu aqrabu, surga itu lebih dekat ke kalian itu daripada serampat sandal. Mesti yang kamu pakai itu ya surga dan neraka setiap saat. Sehingga kalau kita mau kata Nabi sobbahakum wa masakum, pagi ini juga kamu bisa menjadi ahli nar, sore ini juga kamu bisa menjadi ahli nar. Ya itu saja. Apalagi zaman Rasulullah Sugeng, kamu benci sedikit saja dengan Nabi berarti min ahlin nar. Suka dengan Nabi min ahlin jannah. Kamu kira surga itu susah? Enggak. Nah, tetap sanggung Nabi emosinya itu dasar beduin yang mangkel di surga. Mat, kamu itu ngomong kiamat, ngomong surga neraka, lalu itu kapan? Mata saat lalu kiamat itu kapan? Yang kamu bicarakan mau datang dekat itu kapan? Nabi terus duka terus, tapi duka ada korbannya tadi. Memang untuk sesuatu yang serius baiknya disampaikan dengan apa? Emosi. Itu sudah sunnatul anbiya. Ya karena tidak mungkin. Kau mengingatkan kebakaran, kemudian kau ngeling nobek ngapunten nyuwun sewu badhe matur. Wonten nopo? Nggih ngapunten lho kula ganggu. Lagi cerita anak omahe wae. Omahe jenengan kebakaran dan anak jenengan terus teng lebet. Iku sopan apa goblok? Nah, iku sopan apa goblok?
Mestinya sebenarnya ini, misalnya orang kebakaran, Ruhin kan orang, anak ini kalau mau kebakaran cek ning jero enak-enakan ngopi. Harusnya kan begitu. Untuk menyampaikan hal penting harus muhdiban, harus posisi marah. Kok ngapunten di badan itu, ngapunten sangat niki. Bukan sing dia malah cek ning cangkem. Ngapunten sangat kan. Apa meneh niki diterasakan dengan ngunduhe. Baru wis sopan suwi badhe matur daleme jenengan niku kebakaran anak jenengan teng lha kula badhe mlebet dereng pamit jenengan. Cek iku goblok apa sopan? Goblok apa sopan? Nah Rasulullah itu kira-kira seperti itu. Kita semua ini sudah di jalur neraka itu jelas. Kalian semua ini sudah di jalur dan Nabi tahu. Ya enggak kok ngajar neraka begini. Kita menuruti nafsu. Cinta Allah dengan uang, bisa saja kita indah Allah lebih mencintai uang ketimbang Allah. Bisa saja indah Allah kita lebih mencintai dunia ketimbang Allah. Itu kan jalur neraka semua. Dan Nabi mengingatkan, sopahakum wa masakum. Saat ini juga, pagi ini juga, kamu ada musuh. Saat sore ini juga kamu ada musuh. Nabi malah tidak kok ibu desa. Malah namun desa orang setakok ini malah lu elena. Ada satu kejadian. Nabi itu ngendikan akhirat. Ini mirip wong Indonesia, mirip wong sadonya mah. Ya Rasulullah, ini kekasih kan. Pak Amin ngomong akhiratnya swarga neraka. Hari ini itu para masyiyah an'am, semua tanaman itu mati karena kekeringan. Semua hewan mati karena kurang air. Kok malah jinan bagas akhirat? Ini coba diselesaikan dulu. Akhirat nanti gak mantau tadi. Lah Nabi itu agak juga. Nabi resiko ngadepi Nabi kan gitu ya, karena beliau sangat dekat sama agak juga langsung dungo, tapi rotok mangkel. Nabi itu dungo mangkel lah teman di Nabi, usulan harus di Nabi itu rotok mangkel ya. Tangannya diangkat, Allahumma ghaisambuhi sasakat, langsung banjir. Nabi berdungo kuntur. Ya sholat sih, masih ada sholat Jumat terus kuntur. Itu hujan itu sampai seminggu karena hujan itu semua Nabi diberi hak memerintah Allah. Nabi lali menghentikan. Jadi roh hujan itu cek perintah Allah. Jadi alam ini tunduk ke perintahnya Nabi. Jadi semua Nabi diberi hak pangeran merintah alam. Mulai masyhur Nabi ngongkar waktu kenapa? Moro dia moro masyhur kan ini Jeddah nopo dekat Riyadh itu apa dekat enggak sudah dekat Jeddah tapi dia dari Mekah arah Mekah. Itu ada sajarotan yang dulu dianggap semacam sajarotul khoro. Jadi itu dulu itu kan padang pasir. Nabi mau ke hajat, mau ke WC lah kalau sekarang. Karena di padang pasir kan tidak ada apa? Satir, tidak ada apa itu? Satir, tidak ada apa ya? Penutup. Terus pohon itu disuruh sama Nabi, ya sajarah halumi kamu kesini. Yang satu ini. Terus faltafat. Kemudian beberapa pohon itu faltafat ngelilingi Nabi. Terus Nabi kalau hajat. Setelah itu silakan kembali ke tempat masing-masing. Dan itu diabadikan jadi masjid sajarah apa? Masjid saja. Kayak apa Nabi? Jadi Nabi itu duit, oke. Merintah Allah. Dan karena Nabi agak cukup, ngendikan dia terus hujan sampai seminggu. Buat aja. Repotnya nak ngadepi Nabi. Orang banyak orang di sana ini, ya Rasulullah. Wingi ku onto mati ku kekeringan. Saya ingin mergo katut banjir. Hentikan banjir itu hentikan. Nabi santai yang tangkat Allahumma hawalaina walaina langsung bareng. Lalu ngadepi Nabi itu ya repot. Makanya Nabi itu pernah lihat mukjizat masyhur. Ini mukjizat yang mungkin Anda sering dengar. Jabir itu kan melihat Nabi kelaparan 3 hari gak makan di perang Khandaq. Terus kata istri Jabir, kita masak tapi khusus Nabi ya, atau orang 6 sampai 10. Singkat cerita terus Jabir matur ke Rasulullah di Khandaq, istri saya bikin masakan kira-kira cukup orang 5 sampai 10 ya orang. Terus kata Nabi halumu ya ahdal Khandaq fa inna Jabiron sona alakum tu aman wa pembinu Khandaq. Ayo makan ke Jabir. Jabir bikin makan 3.000 orang dari 6 orang. Itu ngomel, jadi bareng Jabir itu kok Nabi itu bawa pasukan. Bujurnya penangkalan ngomel. Dasar orang lanang gioblok. Orang-orang benar, semua riwayat itu ngomel. Dasar orang lanang gioblok. Kandani wong tem kok malah. Maksudku Nabi be wong partai, ora aku bukan musuh palu.
Dari bujukan pustaka dah. Tapi gue belum nabi rawani. Pustaka dah. Ya nabi dengan santai. Bilang ke istri kamu Jabir jangan boleh masakan buka masakan itu. Ya wes masak. Terus pakanan diinstruksi nabi kudu cukup untuk ngewu itu. Jadi nabi itu beda. Di nabi itu dua hak merintah nopo. Geleng-geleng jadi nabi itu dua hak nopo merintah. Lantaran kena ditiru. Mereka tentu mungkin wali untuk bocoran-bocoran keramat itu mungkin meskipun kadarnya itu sedikit tapi dapat bocor karena bumi dan langit itu dia tauan atau terakhirnya kolata ada yang apa tadi malah bosuan sama nak senang pulau senang haji pokoknya urip iku ngelola ketiga senang mana nggak tahu mereka normal wal kali kalau itu wal afina mana Abu Bakar itu semua nengipol di rumah padahal Abu Bakar itu jadi wali besar karena lainal janib orang yang sangat sopan sangat santun dia jadi wali besar ya karena watak itu. Tapi Abu Bakar itu merasa ada yang hilang yaitu untuk menghadapi kemungkaran watak seperti itu tidak efektif maka dia mengagumi Umar sehingga dia jadi wali karena tegasnya terhadap tapi Umar yang tegas dengan kemungkaran hormat sama Abu Bakar karena banyak wali yang lewat jalur akhlak karimah atau layinal kayak apa sahabat dulu dua watak yang berbeda saling menghormati saya kira orang bersung watak kuras itu orang ngembek serai Islam merasa Hindu semua kalau sing Islam sitoe wah ini Indonesia apa Arab masa aku Indonesia dulu itu udah ada sahabat seperti itu kayak apa Abu Bakar lainal jani aku sangat hormat sama Umar karena ada kebenaran yang hanya terwakili Umar yaitu dalam bab ghirah fil haq dalam bab nahi mungkar tapi Umar sadar betul ada kebenaran yang hanya terwakili Abu Bakar yaitu husnul tarbiyah lainal jani bahwa dengan watak seperti Abu Bakar kan mudah membina orang karena wataknya sifat dan kita kan nggak mungkin punya watak dua koi sobar ngamuk terus guyu ada kepong stres tetap kita itu mati ini kan ada kubu sana ya kubu sebelah kan nggak punya pilihan koi sobar ngamuk guyu jadi gue mantel ke bujumu tuh bekas buat tewer baru itu ngelakoni perintah Nabi kira-kira darah ini stres tak kira-kira nggak bisa makanya kamu harus sadar bahwa semua kebenaran itu tidak terwakili oleh diri kita. Nah di sini terus kita penting ngelola ketidakcocokan. Umar nggak cocok dengan watak Abu Bakar dalam banyak hal, tapi tetap hormat. Abu Bakar ya dalam banyak hal nggak cocok Umar. Yang paling masyhur tentang gaji. Rasulullah itu wafat. Intakola ila rofiqil alam. Abu Bakar itu sadar, aku bukan Nabi. Pegawai zaman Nabi loyal karena Nabi. Sekarang saya hanya Abu Bakar. Digaji ya Abu Bakar. Digaji ya pegawai ada yang pegawai kepresidenan, ada kecamatan, ada kabupaten. Minta kalau dalam bahasa Arab atau wilayah atau manatik. Singkat cerita, misalnya gajinya Ali karena dia pegawai kepresidenan, itu ya misalnya 1 juta. Gajinya Abu Sufyan Muawiyah 1 juta. Ini sebab. Padahal Muawiyah itu masuk Islam pada Fatimah, kan? Ya gajinya 1 juta. Ali Islam mulai bayi dari Nabi ya tetap diprotes di Umar ini nggak fair. Bagaimana Anda menyamakan orang yang Islamnya Adam lebih dulu dengan orang yang baru Islam? Jawab Abu Bakar enak. Mereka punya kelebihan, punya fadl ilmu indah. Gajinya yang akhirat, nah yang dunia itu sesuai standar pekerjaan. Karena standar pekerjaannya sama ya gajinya. Umar lebih geremeng ya Misbah, tapi ya biasanya yang presidennya Abu Bakar yang geremeng-geremeng dong. Buat dia jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, dirubah. Ali misalnya gajinya 10 juta, Abi Sufyan 1 juta. Pekerjaannya sama. Protesnya Abi Sufyan CS. Ini gimana ini tidak adil pekerjaannya sama gajinya kok beda. Fawwah kata Umar, la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi pangeran, saya tidak akan menyamakan wong sing sak urip-uripe merangi Nabi iku kowe. Ambek wong sing sak urip-uripe derekno. Nabi iku Ali. Kudu gelem kowe.
Iya, iya. Kayak apa? Lo ngempet lo. Umar ketika roh kebijakan Abu Bakar tasbih ya ngempet pirang tahun. Kalau saya ingin ngenteni pemilu. Parah contohnya. Jadi jangan kira dulu atau sahabat gak ada masalah dalam istiadat ada, tapi ada insaf, ada kesadaran. Nah, saya kira orang itu sukanya itu melampiaskan kebencian, tidak boleh. Orang justru Islam itu mengajarkan cara ngelola ketidakcocokan. Ini wal ghadibina itu wal afina. Yo, nak daftar wali ya, gitu. Ini rapatan wali, so, wah pokoknya sama dengan ini. Wal bina ka qabla fabrikalan jogo sugesiro qabla fabrikat dunia kiri siro. Ifal firsikma konyo siro atas satu kali sotako bina kelan perkara. Fadula kang luwe opomaan hajat iman sange hajat wong taljamu kang wajib kain siro pun apa iman. Qabla ulu bijai haten sedurunge itu mekane musibah. Tutlifu kang iso ngerusak apa jaifah malaka ing dunya sira. Kata sira mongko dadi sira fakiron ku fakir fitur ini dalam omah loro iku dunya akhirat. Pasti jaga kekayaan kamu sebelum kefakiran kamu. Artinya mumpung kaya maka perbanyak sedekah. Kok asal lebih dari sesuatu yang dibutuhkan keluarga kamu. Maksudnya jangan sedekahkan semua sampai keluarga kamu miskin. Nah, kenapa kamu disuruh jaga sedekah sebelum harta itu hilang, maka kamu dunia yoranto, akhirat orang. Wahaya takobla mutikalan jogo momen urip siro, kobla mutika sering mati siro. Mati lo mati. Aiftanin tegese jogo siro, maing perkara. Kalfa kang iso totum fi kang iso metokno siro nafawu ing manfaat ema. Gada mutika sausé mati siro. Niku fa no pokok, bae sampean. Fa. Ono sing kok, bae sampean opo iki? Fa pokok. Fa kabeh fa. Getul fi kang iso metokno sira. Nafawu ing manfaate mak gada mutika sausé mati sira. Fa ina manung satu wong mata kang mati sapa man iku ing kota amu dadi pakutus sapa amal man. Jadi jaga kehidupan kamu sebelum mati kamu. Artinya apa? Jaga amal masih hidup karena anak wis kadung mati kira iso amal artinya mumpung hidup penuhi dengan amal. Termasuk amal tadi ngelola kebencian dia amal. Karena sebagian amal itu fi'lul qalbi, sebagian amal itu fi'lul qalbi. Wala yu'akhidukum wa billahi fi aymanikum wala yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi dari Imam Bukhari sebagian amal terbesar justru fi'lul qalbi. Kaya kowe hasud mbek wong, dosane hasud fi'lul qalbi apa fi'lul jasad? Fi'lul qalbi. Benci, dendam pada seseorang itu jasad apa hati? Hati. Makanya kita juga ngelola kebencian. Kalau kebencian tidak kamu kelola itu jadi dendam. Tapi kalau kamu kelola secara ilmu itu jadi ibadah. Memang misalnya aku gudeng Mustafa. Mustafa gak tahu diri, gudeng. Tapi nak aku nggak watak. Mustafa berarti badai apa? Bilangnya ngono, lihat. Misalnya Mustafa lebih tua di bang aku. Berarti badai luwes suwi. Contoh mestinya maksiatnya luwes suwi. Ibu beraro. Lalu jadi kemarahan ulama-ulama. Dia tak warai. Ini Dewi Imam Ghazali, Dewi ulama sak dunia. Kena dulu wong tua, anggap saja aksaro ibadatan mingka. Ibadahnya mesti luwes. Orang soal hati maksiatnya mesti luwes. Nah, aku dulu kacile, dulu wae dosane maksiate akal lah mingka. Mesti luwes sih. Nah, aku dulu wong goblok. Misalnya aku wong alim dulu wong goblok maksiat. Lha iku hada ya'sillah ma'ajah iku maksiat tapi goblok. Ya ono pantese wong goblok. Lah kowe maksiat kok Dadi kok ndelok wong liya kelebihane. Dadi ana orang bodoh kok maksiat kan. Pantes maksiat. Ora iso maca muin. Dadi aku gak pati gedeng mung pantes. Lah kene iso maca muin kok maksiat. Sehingga melihat orang lain itu kelebihannya. Lah nek delok wong kafir iso wae husnul khotimah. Sapa sing ora wasi, sapa sing ora Khalid bin Walid wae mantan kabeh wong kafir tapi matu alal Islam. Bicara neneng sahabat. Lah dengan melihat itu kita apa gubedeng temen-temen. Atau orang Jawa gedeng nyanting. Gubedenge juga dadi besan. Apa kula riyen itu teng daerah nggih kula. Wong kiye dengan pol jenenge Muhammadiyah. Kiai ampeng. Dulu anak pacaran untuk Muhammadiyah besan. Guyu gak toko-toko kiai. Besane wong Muhammadiyah. Yo namengan suwi, sosial keselan tak kira pun. Yo orang Jawa gede kok.
Wingi ulo gitu diceritani dia besanan. Ponco nang sak kamar. Dia dek kok musak pondok. Saiki besan. Yo ketemu yo cek rapati mang, yo cek rapati cocok. Raine udah padha pantole. Tapi kadang apa? Anake padha senenge piye gitu. Waduh juga Mustafa ya. Di besanan bar. Ojo mau sudah besanan rohen. Melarat musibah. Mending pada ragil mewah, jadi daripada kadung ngomong ditolak ya, mendingan apa? Nolak sih apa? Wahaya taka qabla mautika terus wafaro vokalan longgar siro qabla syagholika sedurunge sibuk siro. Aku mau kiai macane qabla syughlika no. Wah, nggih kiai macane mau kiai macane syughlika. Wafaro voka qabla syughlika mau kiai macane tapi di Senawawi macane sifat khis sin. Melandi syagol syughlika. Oke, perkara harokate. Semua syukur gitu. Syagolnya syukur Subulan yang terkenal kan kayak gimana? Saya mau mau aku mau coba loro. Sakmika berapa? Sakmika. Saning tegese merkoleo sira farago kok ing kelonggaran sira ya ditar qabla syuhrika sedurunge sibuk sira ya awal kiamat sedurunge kelawan prahara-praharane kiamat. Allah tikang awal mana jika kamu tahu kawitane tahapane kiamat itu al-qabru kuburan. Jadi gunakan kesempatan kamu sebelum kamu nak wis mati ku sibuk. Pasti naik mati sibuk ya ngadepi mungkar, nakir ngadepi neraka. Kowe nek neraka wis jelas sibuk, gak ngarah ki nganggur. Bar copot kolot jengking bar. Sare ke masuk ning dunya nganggur, nek neraka mencoba sibuk apa? Sibuk sagol lah, coba nek neraka mencoba sagol apa sih? Ora sibuk ya, jajal. Kena kok berturu. Bar cokot jengking cokot apa? Pulau bariku digeruaci wah, tukang bodoh iki niku lilate apa? Kotak gunting dari rumah, seloro bukan rokok. Lain rasa mlebu seloro. Kau usah biar rasa dijajal wis pokoke ora usah. Kada kau pengen nakola nakep nukel gue ing hadis soal aziz atau gue ing hada soal aziz Imam Aziz anil munawi sang Imam Nawawi. Fadhil khamsatu mongko utawi ikilah barang lima pola ya'rif ora ngerti kodroha ing kadare hadil khamsah illa ba'da zawaliya sawise ilange hadil khamsah. Tapi umumnya wong krasa iku sakwise ilang. Dadi kowe nek seloro lagi roh pentinge se, nek kere roh pentinge di dhuwit, nambah di dhuwit gura-gura. Nek mati lagi roh pentinge hidup. Ana saiki mumpung urip napa dijaga ke energi itu dijaga yang baik. Ini mau cara kula paling gampang wae. Ini sirahus sodri. Ya dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. In aratta antus biha wa tumsi awalisa fi qalbika bisun ala hadin fa'al badal dikamin sunat. Jadi Nabi ku kira dadi wong apik ku gampang to. Pokoke tangi turu. Ya napa tangi turu, terus bihai kowe tangi turu, autumsi utawa sore-sore, sementing wale safi qalbika bisun ala hadin. Di hati kamu tidak ada kebencian kepada siapapun. Karena salimus sadri apa? Salimus sadri. Itu kata Rasulullah itu sudah cukup. Lalu kalau bapak kulo, guru kulo, Mbah Mun, bapak kulo, anak sehat kulo juga balik sementing wong hati ini selamat. Ngamal fisik itu biasa. Bapak kulo, guru kulo ngamal fisik, tapi hati ini orang pikiran macam-macam. Jadi apa? Inarot ta antus biha wa tumsiya wali sabiqal bika khisyun ala ahadin apa. Makanya guru-guru kita itu membolehkan anak-anaknya kadang delok TV, kadang dolanan. Setelah mereka sugeng ya kadang mendelok. Ya yang rileks-rileks saja. Itu orang-orang alim itu orang yang menghindari ngomong penting karena kalau ngomong penting jadi real, jadi keben. Saya pernah menyaksikan sendiri dua orang alim jagungan. Ya rodok jorok jagungan itu. Di sini aku ya iskal nih. Nah cara gue yang jorok kan gak iskal. Bos pas berai ini dua orang alim. Aku orang jari menyaksikan sendiri. Wong itu dua-duanya guru saya. Yang satu orang tua saya, yang satu guru saya. Semua. Singkat cerita itu ada gosip, misalnya kaji A, misalnya kaji Z itu atau trondo, tapi tidak sampai selingkuh, tidak sampai zina. Ya sebagian, singkat cerita itu, pertanyaannya gini, lu ayun, itu ada tamu banyak, lu ayu bah, nganti ngatut mobil yang gue tenang, lalu ini nganti spiro, 7 juta apa bodi dia ayu dia baik, ada yang apa pewartane itu mobil. Oh ya pantas jenenge wong ayu ning ngatut wong larang malah didukung. Pantes.
Oleh muni ora kok halal apa? Pantes jenenge wong lanang di dhuwit. Wis biasa kata trodo ayu. Kata wong elek ngono yo dadi berita aja deh. Maksudnya ya aneh iki kata wong ayu biasa. Tapi bapak wis kaji wis kiye kok ngono, Mbak. Ya ora apa-apa nek kata wong elek wis sing apa. Singkat cerita gitu. Pertama saya itu SK. Setelah sekian tahun, saya dipanggil oleh guru saya. Kemudian masih ada bapak. Kue ros bapak kiai kok seneng guyon. Beliau menerangkan. Kalau tidak guyon itu pasti jadi serius. Saya ulang lagi, ini wong yang terlalu ekstrim ben tobat. Kalau nggak guyon pasti pilihannya serius. Misalnya Mustafa kan nggak seneng guyon, mesti kiai kok ngono, kiai kok roh bokong katut. Berarti jadi kodas kan? Kamu menuduh. Kalam khobar itu kan yahtamilu sidqa wal kibah. Kalam itu kan bisa benar, bisa tidak. Tapi karena kamu terprovokasi, kiai kok katut bokong, kiai katut wong ayu, kiai opo. Kamu ngomong serius akhirnya jadi vonis kan? Iya enggak? Mendingan kayak guyon. Guyon kan gak mau nih. Ya Pak, jadi wong lanang kok tetep ayu Pak. Tapi cuma halal lah ya. Boleh potas pantes kan wae. Lah pas ngono kiai kok jadi mulu. Assalamualaikum terus pertama. Jawabnya malah lucu. Lah aku resen serban ku rak ya bodoh. Ternyata sama mendukung semua. Kepantasan itu didukung. Orang halal loh ya, betul halal didukung. Dimaklumi. Dulu saya SK ternyata apa? Itu untuk menghindari kalimat penting yang kalau kamu imani jadi kodas. Dan kodas itu dosa besar. Dan sekarang tuh banyak orang suka ngomong penting, akhirnya malah kodas kan? Sebetulnya kalau ada misalnya orang isu itu korupsi nganggo duit masjid, mestinya oleh menanggapi gini saja. Jenenge duit kecobane kuno mulai saiki biasa wae. Kalau kamu bilang iya kan membenarkan padahal iki iso efek. Nah, itu resiko omongan penting. Lalu jeneng saiki seneng ngomong penting. Ilmune ra cukup, atine elek ngomong penting rusak donya. Ilmune ra cukup, atine elek ngomongnya penting terus rusak. Mesti dihindari ngomong penting itu tidak, karena itu bahaya. Coba kalau kamu tadi terprovokasi ngomong penting, jadinya kotor enggak? Kalau kotor dosa besar enggak? Dosa besar. Karena aku kayak guyon, lalu randani, wahyu bah, cek aku ini sebelum dicerita loh, kayak ngomong walah bah, senyum merontok naat, gua dicerita. Ya ini semua orang gue aku, wah, nangono ya pantas, ya waras maksudnya itu ya waras. Kalau untuk metul supaya saya kok katun, aku lagi berita. Dulu lah SK saya lu kiai kok bakas gosip ngono. Tapi setelah saya tambah alim, tambah waras. Ternyata semua ini hanya untuk menghindari omongan penting yang nanti menjurus ke kodah apa? Kodah itu menuduh orang lain. Tapi nak guyon kan tidak menuduh. Coba misalnya kamu mangkel sama Indonesia, terus kamu tuduh Indonesia itu togut, Indonesia itu kafir. Coba, kalau kamu ngikuti bahasa murtad itu kan ngeri. Mangko lali akhiyya kafir fakot ba'abihi ahaduma. Orang yang menuduh orang lain kafir, maka kemungkinannya salah satu pasti kafir. Kalau yang dituduh betul kafir, ya yang dituduh memang benar-benar kafir. Kalau tidak, dia sendiri yang loh, masa kita mau masuk wilayah yang resiko gitu? Daripada masuk wilayah resiko, Indonesia biar masih gak jelas, bisa gak jelas. Lalu maksiat piye? Akeh wae. Akeh yo jumlahe akeh ora sithik. Ya yo terus piye? Ya piye. Ya muga-muga sing maksiat tobat wis ngono ae sing ra jelas. Ini sikap yang enggak jelas ya, ora jelas. Karena kalau kamu jelas pasti nilainya masuk bab tadi. Kalau yang kamu tuduh tidak kafir, ya kamu kafir. Kamu mau resiko bermain seperti itu? Enggak kan? Mendingan ngomong enggak jelas kan? Barokahnya agak jelas itu menjadi hukum kita juga agak jelas. Bagus itu, tapi pada jelas, kue jelas kodasnya nuduh orang. Jadi aku misalnya suatu saat ini aku kesukaan kuat terus rodo gunung gitu. Itu apa yang pertama? Lalu, bocah waras kok gelap ini. Wah, pasti saya tak omongnya sih nggak penting-penting. Waras kok ijazah SMA tapi sempurna apa lah bener. Saya tak mau ijazah apa? Mesti aku dari ngomong penting. Takono itu sementing ijazah. Opo setua ngono kok dikatuti saya SMA. Itu khas wong alim karena dari ngomong penting karena kalau penting itu mesti nuduh. Dan kalau nuduh kita koldak berarti gayane sore tapi goblok wis tak. Lah ora goblok piye wong kocak kok dilakoni apa?
Itu kiat-kiat itu kurang gampang. Itu hanya orang alim yang punya sanad-sanad seperti itu. Makanya kalau ketemu ngalim saat dulu, mesti seneng guyon. Berkolasi ya, pokoknya penting itu gak siap. Nabi berkali-kali dilapuri. Ya, sampai naruh kanji Nabi malah lebih berat menang. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada ma'amro'atihi rajulan kada wa kada. Lalu bagaimana? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Ada seorang lelaki yang pulang menemukan ada lelaki mengangkangi istrinya, harus berbuat apa? Jawab Nabi, ya kudu ana bukti ini. Wong ora dhewe kok ana bukti ini. Ya kudu golek saksi mung apa lagi ana buktine kok laporan. Ya sebelum wis bar ya Rasulullah ora ngono apa. Jare lanang wis sedeng wis bar, sing ora kula dhewe. Mati malah mulai agak cukup. Al-bayyina wa ila khudda ala dhahri. Kowe kudu dia saksi nek ora wis tak khat iku hadul kok. Karena tadi kalau itu kenyataan, Nabi harus membenarkan, tidak ada sesimpat. Kalau itu nyata, kalau itu nggak nyata, setiap orang kalau benci istrinya bisa melaporkan istrinya selingkuh. Maka Nabi hanya ngetikan al-bayyina wa ila khudda ala dhahri. Terus Nabi memiliki apa? Kalau ada orang terkenal gosip zina atau nakal, Nabi tak punya lucu. Misalnya masyhur itu Ma'is kan itu Nabi nak takon ngene. Ya Rasulullah tahir niku lho sudah nala kenapa nulis ora badhe zina. Kok kowe nang pitok. Boten tenan. Ngono aku ngambung boten yakin tenan. Ma'is yo kok pacu. Terus iku nek Nabi wis mulai itu mulai. Kon mulai. Nabi enggak ngerajam dulu lama. Ma'is sing maksud apa? Dirajam. Agar orang tanggane mais tak kok iku wong mamdi jeng sadi so bebas. Afi akli seun, mais rontok. Afi akli seun Nabi karena enggak tahu ngendikane lek mau tak kok afi akli seun, mais rontok. Boten waras. Jadi ono wong ngaku ngono Nabi masih dimungkinkan nek menawa rontok stres. Nah rontok stres ya berarti ngaku ngono ora perlu diambil. Kayak apa baiknya? Afi akli seun. Tapi mais dari keempat tetep teko ya Rasulullah kula niku tabir. Sucikan itu baru diracem. Umpama mais kok bariku merujuk, mboten Nabi niku intermiso ngono. Niku selingan Nabi. Ya kira-kira enggak dirujuk Mas, makanya dipakai arrujuk al-ikrar bizina ubilal rujuk. Iya tak ini Pak. Ikrar bizina terus rujuk, cara pakai kubila rujuknya diterima. Kayak apa baiknya Islam? Biasanya enggak orang tuh seneng ngomong serius semua tapi tanpa Lalu karena orang gosip tanggane zina kok serius, ya potensinya kamu kodak kan nuduh orang lain dan itu dosa besar. Mendingan kayak gue, lah yuk, kok so gelem, mana tua ya? Lalu aku tahu kurung kabar kan suatu saat kurung kabar Mustafa atau Rogen kalau saya SMA dan kita cek jalur ijazah ya, gue sekarang gue sekarang penting berita itu sekarang penting ya. Karena untuk hindari jadi itu trik melawan nafsu. Karena kita punya nafsu suka menghukumi orang lain. Padahal wama arsalna ka'alim hafidho pengerannya orang utus kanjeng Nabi sebagai hafidhon, sebagai wakilan disuruh ngoreksi orang lain. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu. Ngomong pokok tajassus neliti salah wong, mau kowe ra salah. Mana-mana. Gaya ini serius tapi gobloknya. Kemarin ini serius goblok kemarin. Alim sih, mau muin, mau Bukhari, harus alim lagi fatwa. Tapi kena ngalim juga ada timoniku, tak jamin gitu. Agama ini untuk ilmu, makanya saya tadi soleh itu cukup untuk mengawal dia, tapi tidak cukup untuk mengawal Islam. Karena Islam itu dikawal fa'lam annahu la ilaha illallah, pakai ilmu. Awal wajibin ala insan ma'rifatullah, kabeh itu dikawal apa? Ilmu. Pertama surah turun ikra, baca itu ilmu. Pertama Allah mensifati dirinya juga allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu, titik. Soleh itu hanya bisa mengawal Anda, tapi tidak bisa mengawal Islam. Misalnya Abu Bakar soleh karena lainal janib, karena sopan. Coba kalau dia tidak punya ilmu, dia anti ketegasannya Umar. Padahal ada maksiat yang perlu tegas. Tapi barokahnya dia punya ilmu, dia solehnya tetap liwat lainal janib, tapi mendukung ketegasan Umar sebagai konsekuensi ilmu. Makanya saya bilang soleh itu hanya cukup untuk mengawal diri Anda, tapi tidak cukup untuk mengawal apa Islam.
Karena kalau Islam itu cukup hanya dikawal dengan ya cukup loh, misalnya orang kiai murahan. Duit itu loh wakil, tak pangan nanti anak putu kurang ngaran yang tak kayak duit 1 juta. Sawangannya melihat ternyata dia itu bensin DKI kalau mangan. Karena kalau kiai yang mau melarat terus ngekei uang kan sih DKI kan ya suka. Sawangannya murahan, ternyata dia enggak. Dunia aku dipakan anak turun itu cukup. Karena dia yang hatinya tauhid, anak putu gua beres gede. Cuma oleh ngomong melihatnya dari karuan. Nah daripada sopan, duitku mau karek 1.000 pas, tapi tak kayak nopo demi persahabatan. Sawangannya sopan, jadi tiga ira kok lu blok. Wong kowe muni pas-pasan loh. Ada mulai dong 1.000 go. Lah jenengan cuk wae. Jadi akeh wae pangeran. Lah iya, ilmu itu cukup untuk analisis itu. Cukup. Tapi nak kesolehan tidak. Makanya kawallah Islam ini dengan apa? Ya, alhamdulillah ini kan bisa. Alhamdulillah ini Alhamdulillah dan alhamdulillah Alhamdulillah dan alhamdulillah